Nah, kalau saya lebih suka menggunakan gelar di belakang MK, Ustaz. Gelar saya MK, Ustaz. Apa itu, Pak? Mantan kafir. Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang dulu hidup juga bersama-sama dengan bangsa Indonesia lainnya di bawah pemerintahan penjajah Belanda, mindset orang-orang Tionghoa itu dulu sudah disetting sedemikian rupa sehingga mereka melihat agamanya orang pribumi Indonesia itu sebagai agamanya orang miskin. Kita sebut saja kitab sucinya orang Kristen atau Nasrani itu Bible. Bible itu dari kata biblos atau kumpulan kitab-kitab. Dulu pemikiran saya, Injil itu adalah Bible itu yang diterima oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ternyata setelah saya pelajarin ulang Bible-nya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Dan yang disebut Yesus atau Isa Al-Masih itu dipercaya dia berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menulis gospel gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di sini di majelis yang mulia ini. Dari tadi saya mendengar mantan mualaf gitu. Memang kita bisa disebut sebagai seorang muslim setelah bersyahadat, tetapi sebutan mualaf itu memang masih harus menempel karena mualaf adalah salah satu dari 8 pihak yang masih berhak menerima zakat. Betul ya? Benar-benar betul ya? Jadi harus masih ada labelnya mualaf. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh guru kita berapa lama dia masih pantas disebut sebagai mualaf gitu ya. Saya juga teringat dan juga ada di dalam hadis bahwa seorang Umar bin Khattab yang telah menerima Islam kemudian menjadi seorang muslim, beliau menegur temannya atau sahabatnya yang masih saja terus menerima zakat ya. Akhirnya dia menegur bahwa kamu sudah tidak pantas menerima zakat karena kamu sudah melewati periode tertentu gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan gelar di belakang MK, Ustaz. Gelar saya MK, Ustaz. Apa itu, Pak? Mantan kafir. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa saya suka itu? Karena saya ingat terus bahwa saya ini dulu pernah menjadi kafir. Nah, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Dewa bahwa setiap bayi yang lahir fitrahnya adalah muslim, ya. Bayi itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani dikarenakan orang tuanya. Namun pada waktu dia dewasa, dia sudah bisa berpikir, sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataannya. Setelah dia mengenal Islam, kemudian dia menerima Islam, kemudian dia akhirnya masuk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama, tetapi sebenarnya dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah semua manusia sebenarnya adalah muslim. Karena muslim, setelah saya jadi muslim saya baru tahu artinya. Muslim ternyata adalah orang yang berislam. Islam artinya ternyata bukan cuma kata damai, bukan cuma kata selamat, ya, tetapi banyak sekali selain damai, selamat, berserah diri, patuh, tunduk, taat. Kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita semua, kepada yang menciptakan bumi dan langit. Saya dulu waktu masih kafir, saya dulu nonton videonya Ustadz Nababan berdebat dengan para pemuka agama Nasrani atau Kristen ya. Saya nonton, saya suka sekali dengan gaya Ustadz Nababan, tegas gitu ya. Alhamdulillah setelah saya melalui proses yang cukup panjang, kurang lebih 7 tahun, di dalam 7 tahun itu ternyata ini yang sering menjadi kesalahan orang-orang di luar Islam ya, untuk memeluk Islam ya. Yang orang di luar Islam lihat atau yang orang di luar Islam pandang terhadap Islam itu bukan Islamnya,
tetapi muslimnya Ustadz, banyak yang begitu. Ya. Juga, nah mohon maaf, tadi saya mungkin belum memperkenalkan diri secara lengkap. Nama saya Don Ditan, saya dari keturunan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang dulu hidup juga bersama-sama dengan bangsa Indonesia lainnya di bawah pemerintahan penjajah Belanda, mindset orang-orang Tionghoa itu dulu sudah disetting sedemikian rupa sehingga mereka melihat agamanya orang pribumi Indonesia itu sebagai agamanya orang miskin. Ini mohon maaf ya. Ini adalah pandangan orang-orang Tionghoa yang totok gitu. Mungkin sekarang sudah jauh berubah mungkin. Tetapi nenek saya masih ngomong begitu. Orang tua saya juga dulu masih ngomong begitu. Kenapa? Karena memang di lingkungan itu orang Tionghoa, orang keturunan Arab, orang keturunan India itu kan memang dikotak-kotakan sama pemerintah Belanda, ya kan? Menggunakan politik divide et impera. Sehingga dengan pengelompokan-pengelompokan seperti itu dibuat seolah-olah menjadi bukan satu kesatuan bangsa Indonesia gitu. Tetapi karena dikotak-kotakan jadi mempunyai mindset sendiri-sendiri yang terpisah-pisah sehingga kadang mereka sering mempunyai pandangan negatif terhadap kelompok yang lain gitu. Itulah mengapa pada saat terjadi kerusuhan ya, huru-hara yang dulu kita ingat tahun 98, kelompok tertentu mengincar kelompok yang lain karena mereka mempunyai mindset terhadap kelompok itu sebagai yang bukan sesama anak bangsa begitu. Ya ini mohon maaf ya, ini memang kenyataannya begitu karena saya berasal dari keluarga Tionghoa. Tetapi lambat laun mudah-mudahan insya Allah sekarang sudah mulai berubah. Sehingga kalau dulu orang tua saya, nenek saya mengatakan bahwa Islam itu agamanya orang susah, Islam itu agamanya pengemis di jalan, Islam itu agamanya koruptor atau perampok. Mereka lupa, nggak melihat mungkin di Brasil, mungkin di Argentina, mungkin di Filipina, yang ngemis di jalan, yang koruptor juga orang-orang Katolik atau orang Nasrani. Jadi Islam tidak bisa dilihat dari muslimnya, Islam harus dilihat dari ajarannya, gitu ya. Nah, alhamdulillah dulu setelah saya akhirnya menerima Islam dengan ilmu-ilmu yang sebagian juga saya dapat dari Ustadz Nababan, gitu ya. Saya belajar ulang Bible saya, ya. Saya sekarang tidak menyebut kitab sucinya orang Kristen itu sebagai Alkitab, karena Al-Quran kita juga disebut sebagai Alkitab. Kita sebut saja kitab sucinya orang Kristen atau Nasrani itu Bible. Ya. Bible itu dari kata biblos atau kumpulan kitab-kitab. Gitu. Saya pelajarin ulang, ternyata setelah saya pelajarin ulang, saya baru tahu bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu ternyata bukan Bible saya. Dulu ya waktu saya mempelajari, membandingkan Bible dengan Quran. Ternyata Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasulnya. Perhatikan ini, untuk Bani Israel pada zaman itu dan tidak dijanjikan untuk dijaga. Betul ya Ustaz ya? Betul ya? Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya sampai sekarang kita tidak bisa lihat mana Taurat yang asli, mana Zabur yang asli, mana Injil yang asli. Dulu pemikiran saya, Injil itu adalah Bible itu yang diterima oleh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ternyata setelah saya pelajarin ulang Bible-nya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Karena apa? Karena ternyata gospel yang nulis siapa tidak tahu. Ditulis puluhan tahun setelah dianggap Yesus diangkat. Yang menulis orang-orang yang berpendidikan tinggi, ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Yunani Koine itu artinya Yunani bahasa pasar gitu. Dan yang disebut Yesus atau Isa Al-Masih itu dipercaya dia berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani. Bagaimana mungkin Yesus Kristus menulis gospel gitu. Sekarang saya tidak berani mengatakan yang di dalam Bible itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil ya, Bapak Ibu nih, kalau sering mendengar kata Injil terus kemudian dikonotasikan kepada Bible, tolong hati-hati, jaga akidah kita ya. Matius, Markus, Lukas yang di dalam Bible itu bukan Injilnya Nabi Isa Al-Masih,
kita sebut saja gospel. Ya, gospel itu dari kata Godspell. Ya. Itu bukan wahyu yang diterima oleh Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu adalah hanya biografi, ya, biografi yang dianggap sebagai biografi atas cerita Yesus Kristus dari mulai dia lahir sampai dia disalib dibangkitkan gitu. Itu bukan Injilnya Nabi Isa Al-Masih. Nah, kalau dulu saya melihat debat Ustadz Nababan itu debatnya debat teologis ya Ustadz ya, mohon maaf ya Ustadz ya. Yesus itu bukan Tuhan karena begini gitu. Nah, saya melihat wah saya pengen seperti Ustadz Nababan. Tetapi saya akhirnya mengambil jalur yang lain karena saya menilai kalau kita berdebat Yesus itu Tuhan atau bukan, jatuh-jatuhnya at the end of the day lakum dinukum waliyadin. Kita harus menghargai keyakinan orang lain yang mau mempercayai Yesus Kristus itu Tuhan, monggo, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya ambil jalur saya adalah kritik teks. Kritik teks ini buat saya 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tidak mungkin 1 gitu. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu ada unsur teologis, ya. Teologis. Oh, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tetapi bukan 3 kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Nah, bingung nggak? Bapa itu Bapa, Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bingung nggak Bu? Bingung. Jadi itu adalah memang akidahnya saudara kita yang Kristen. Ya monggo silahkan. Ya. Tetapi setelah saya mempelajari kritik teks, saya baru menyadari bahwa ternyata kalau kita memandang Bible itu dari kacamata yang lain di luar gereja, ternyata Bible juga sebenarnya mengajarkan sebenarnya nggak jauh dari tauhid sebenarnya. Maksud saya begini, di dalam Bible ternyata ada 2 bagian, ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Ternyata setelah kita belajar Bible dengan teliti, perjanjian lama itu bukan punyanya orang Kristen. Ya, perjanjian lama itu ternyata punya orang Yahudi. Punya orang Yahudi yang berasal dari kitab yang disebut dengan kitab Tanakh singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kemudian diterjemahkan menjadi Septuaginta yang berbahasa Yunani. Kemudian dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, Hesisius. Kemudian baru dijadikan perjanjian lama. Tetapi penerjemahannya ini sengaja diubah sesuaikan supaya terlihat seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru gitu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru ternyata itu adalah tulisan-tulisan orang-orang yang sebenarnya sudah terpapar oleh ajaran Helenisme yang dibawa oleh penjajah Romawi kuno, ya, yang berasal dari Yunani. Jadi akhirnya bisa disimpulkan bahwa pemahaman daripada gereja untuk orang Kristen itu sebenarnya adalah pemahaman Helenisme. Tapi kalau kita melihat teliti pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Bible, ternyata juga masih ada unsur-unsur tauhidnya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di Islam kita mengenal Qul huwallahu ahad. Ehad, ahad. Ahad, ehad, sama sebenarnya. Tetapi oleh bapak-bapak gereja akhirnya dipahami sebagai ehad itu esa tapi kesatuan gitu. Nah, dengan belajar seperti itu akhirnya saya makin jauh, saya mencari teks mana yang ini adalah bukti bahwa teks ini ajaran Helenisme, teks ini tidak asli, teks ini sisipan, teks ini tambahan, bahkan ada teks ini pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Akhirnya saya bisa membuktikan bahwa kitab suci Bible itu menurut saya waktu itu bukan kitab suci. Akhirnya saya mempelajari Quran, keaslian Quran, keotentikan Quran, ya, mukjizat di dalam Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, ya, juga sudah ditambahkan oleh Ustadz Amri. Alhamdulillah, saya akhirnya menyerah dan saya harus menerima Quran sebagai bukti bahwa itu adalah
owner's manual book yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit dan manusia semuanya, seluruh makhluk. Ya. Akhirnya saya bersyahadat tahun 2014, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang saya juga tidak mau disebut sebagai mualaf lagi, mantan kafir aja gitu. MK, pejabat MK ya Pak? Dan saya sekarang alhamdulillah sudah ikut berdakwah dengan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Bahkan bulan April kemarin kita beli gereja. Kita istilahnya jajan lah, jajan gereja gitu. Di daerah Klaten, di daerah Klaten, Jawa Tengah. Akhirnya kita rubah menjadi Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Ya, itu kejadian-kejadian di Eropa dan Amerika yang gereja sudah kosong, kemudian menjadi masjid, tertular ke Indonesia. Kami mempelopori hal tersebut. Insya Allah juga tahun depan Muhammadiyah juga akan membeli gereja besar di Madrid, Spanyol. Insya Allah, mohon doanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menguatkan akidah kita sebagai umat Islam. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher. Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit. Di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.